Geda gedi geda oh. Nah, baik teman-teman, sesuai dengan intro yang sudah kita lihat tadi, bahwa dimana tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah inovasi dan teknologi pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang podcast sebagai metode pembelajaran inovatif. Nah, tentunya yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Nah, podcast adalah rekaman audio digital yang dapat didengarkan kapan saja melalui internet atau perangkat seluler. Dalam konteks pendidikan, podcast digunakan sebagai media pembelajaran audio yang berisi tentang materi pembelajaran, diskusi, wawancara, atau penjelasan konsep tertentu yang dapat diakses oleh peserta didik secara fleksibel. Berikutnya ada keunggulan podcast sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu ada fleksibilitas, waktu dan tempat. Siswa dapat mendengarkan materi kapanpun dan dimanapun sehingga mendukung pembelajaran mandiri. Yang kedua, aksesibilitas. Podcast dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, dan juga tablet. Dan yang ketiga, menyesuaikan gaya belajar. Sangat cocok untuk siswa dengan gaya belajar auditori. Dan yang keempat, ada penguatan materi. Nah, podcast dapat digunakan untuk mengulang materi pelajaran secara praktis. Dan yang kelima, kreativitas guru dan siswa. Guru bisa membuat konten menarik dan siswa dapat dilibatkan dalam pembuatan podcast sebagai tugas atau proyek. Berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk podcast pembelajaran. Yang pertama itu ada monolog edukatif. Guru menyampaikan materi seperti bercerita atau menjelaskan konsep. Yang kedua, diskusi atau wawancara. Berisi percakapan antara guru dan narasumber atau ahli di bidang tertentu. Yang ketiga, podcast interaktif. Siswa diberi tugas menjawab pertanyaan atau menyimpulkan isi podcast. Dan yang keempat, terakhir, serial pembelajaran. Podcast dibuat dalam bentuk episode berseri untuk materi-materi berbeda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi podcast dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan materi. Guru menentukan topik, tujuan pembelajaran, dan durasi podcast. Yang kedua, produksi. Merekam suara menggunakan alat sederhana seperti smartphone atau software editing audio. Yang ketiga, distribusi. Podcast diunggah ke platform seperti Spotify, Google Podcast, atau dibagikan melalui grup WhatsApp atau Google Classroom. Dan yang keempat, evaluasi. Guru memberikan refleksi, kuis, atau diskusi untuk mengukur pemahaman siswa setelah mendengarkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan solusi. Nah, untuk tantangan itu sendiri, yang pertama ada keterbatasan akses internet. Yang kedua, kurangnya perhatian siswa. Dan yang ketiga, keterampilan guru dalam membuat podcast. Nah, dari tantangan ini, adapun solusinya sebagai berikut. Yang pertama, gunakan distribusi offline atau file yang dapat diunduh. Yang kedua, buat podcast singkat dan menarik, durasinya 5-10 menit. Dan yang terakhir, pelatihan penggunaan alat dan teknik penyuntingan audio sederhana. Selanjutnya, podcast sebagai sarana pengembangan karakter.
podcast bisa menjadi sarana menyisipkan nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan, empati, dan semangat belajar dalam bentuk cerita atau refleksi inspiratif. Dan terakhir, kesimpulan. Podcast merupakan metode pembelajaran inovatif yang mendukung fleksibilitas, kreativitas, dan pembelajaran mandiri. Penggunaan podcast dalam dunia pendidikan perlu dioptimalkan dengan perencanaan yang baik dan keterlibatan aktif antara guru dan siswa. Sekian untuk pemaparan materi dari saya tentang podcast sebagai metode pembelajaran inovatif, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Sekian dan terima kasih.